ini ya ampun, kita di atas air yang bergolak tadi teman-teman. Nah ini nih, waduh, ini airnya bergolak banget. Tuh Kujang, kita masuk ke Jawa Barat ya, Siliwangi. Nah ini kokpitnya kayak gini teman-teman. Banyak banget panel instrumennya ya ini. Kita pengen cobain ini duduk di bagian kokpitnya kayak apa ya teman-teman. Ini seru banget ya, sambil nunggu makanan datang kita bisa coba-coba duduk di pesawat kayak gini teman-teman. Ini pagi teman-teman, hari ini kita udah hampir jam 7 pagi. Rencananya kita bakal pulang dari kota Wonosobo. Nah hari ini kita masih ada di Hotel Kresna yang ada di kota Wonosobo teman-teman. Kita ini semua lagi packing. Rencananya kita bakal pulang ke Bandung hari ini. Dan kita bakal mencari destinasi-destinasi wisata yang menarik di sepanjang perjalanan menuju Bandung. Kita juga bakal cari tempat-tempat makan yang menarik juga di sepanjang perjalanan kita nanti teman-teman. Oke, ikutin perjalanan kita sampai ke Bandung nanti. Yuk, see you teman-teman. Oke, kita pulang. Yuk, Siapa RC-nya? Kiri kanan sini. Oh, kanan, one way. kita berarti ke Purwokerto arahnya ya? Yuk, gas. Duluan. Oke teman-teman, kita sekarang jam setengah 8 pagi teman-teman. Kita mau langsung berangkat dari Wonosobo. Kita langsung menuju ke arah Purwokerto teman-teman. Kita jadi akan pulang lewat jalur tengah teman-teman ya, menuju ke Jawa Baratnya via Banjar. Ya makasih Pak. Nah kita bakal langsung menuju Purwokerto ya teman-teman ya. Dari Purwokerto kita bakal terus lewat jalur jalan provinsi masuk ke kota Banjar. Kita seperti biasa ya, Banjar lalu masuk Ciamis. Ciamis kita pulang lewat Nagrek teman-teman, langsung menuju Bandung. Nah perjalanan hari ini kita perkiraan di 342 km teman-teman ya. Estimasi waktunya di 8 jam ini pagi-pagi ini ya. Jadi kemarin malam itu kita sempat lihat estimasi waktunya itu di 9 jam teman-teman ya. Jadi ternyata Google Map kalau kita lihat di waktu yang berbeda, dia kalkulasinya juga berbeda, bagus ya. Algoritmanya dia bisa baca kondisi jalanan teman-teman. Nah kalau kita berangkat pagi ini kita bisa lebih hemat waktu, di estimasi sekitar 8 jam teman-teman. Ini kita masih di jalanan kota Wonosobo. Ini one way ya teman-teman ya, kita satu jalur. Dan cukup padat nih teman-teman pagi ini. Ini untuk kota Wonosobo-nya sendiri ternyata cukup besar ya teman-teman ya. Kita kayak di Bandung, kemarin kita sempat lewat beberapa kota di Jawa Timur. Ternyata kota-kotanya lebih kecil ya, mirip-mirip kalau di Jawa Barat itu mirip Banjar atau Ciamis gitu ya teman-teman ya, nggak terlalu besar. Nah ini yang Wonosobo ini cukup besar kelihatannya ya. Saya juga memang belum pernah lewat ke sini sebelumnya, ini pengalaman pertama banget teman-teman. Jadi ini excited banget kita bisa lihat banyak kota sekaligus. Di touring kali ini kita cukup padat ya teman-teman ya. Destinasinya itu banyak, makanya kita ridingnya itu per hari bisa sampai 13-14 jam gitu. Dan di setiap tempat makan, tempat berhenti kita agak keburu-buru ya teman-teman ya, soalnya memang destinasinya itu cukup banyak teman-teman. Nah ini kita udah masuk di jalanan utamanya ya teman-teman ya. Di sini jalanannya lebar dan kosong nih teman-teman, kita bisa langsung gaspol. Kita lihat dari map juga ini jalanannya ternyata lurus. Mungkin kita ini langsung arah membelah dari ujung kota ke ujung kota ya. Mungkin kalau di Bandung itu kayak jalan Soekarno-Hattanya gitu mungkin ya teman-teman. Ini kelihatannya kita langsung menuju keluar dari kota Wonosobo. Ini benar-benar kita nggak tahu jalan ya teman-teman di sini. Makanya kita ngandalin Google Map
Nah ini nih kita langsung lihat dari Google Map teman-teman, karena memang betul-betul nggak tahu jalan saya teman-teman. Nah sekarang kita ini pertama pergi rencananya memang mau cari sarapan, kalau bisa mau cari yang kuliner khas yang ada di Wonosobo teman-teman. Nah kalau dapat kita mau cobain nih, sekalian sarapan sekalian cobain kuliner. Teman-teman kita masuk ke wilayah ke Kabupaten Banjarnegara teman-teman ya. Ini udah sebetulnya dekat, cukup dekat sama Dieng ya teman-teman ya. Kalau kita mau ke Dieng ini bisa. Kemarin sempat ada obrolan untuk kita mampir dulu ke Dieng, tapi kayaknya nggak jadi deh. Soalnya memang kalau kita ke Dieng dulu ini pulangnya bakal makin malam teman-teman. Wih ada tololet. Nah ini kita udah di Banjarnegara. Dari Banjarnegara itu udah nggak jauh teman-teman kalau kita mau ke Dieng, jadi deket banget. Nah ini kita dari sini kita bakal ini ya, cari makan dan cari oleh-oleh yang khasnya di daerah sini teman-teman. Ini Sari Rahayu kita Makan tadi dulu begitu di- ningali. Spesial Makan nggak apa-apa? makanan Jawa. Nggak Masakan apa-apa Jawa. lah. Masakan Jawa itu kayak apa sih? Nasi Kayak- ramas, kayak rawon. rawon, soto, Oh iya iya. Biar Boleh rawon enak ayam goreng. Teman-teman jam 8 lebih 10 menit teman-teman kita udah sampai di Banjarnegara. Nah ini kita udah mulai pada lapar. Kita ketemu rumah makan Sari Rahayu 1 teman-teman ya. Tulisannya spesialis makanan Jawa katanya. Nah kita mau cobain deh teman-teman ya. Kita masuk ke sini, kita mau sarapan teman-teman. Nah ini rumah makan Sari Rahayu 1 teman-teman ya. Kita di sini sistemnya prasmanan teman-teman, jadi kita ambil langsung dari menu yang disajikan di sini nih teman-teman. Nah ini kita semuanya pada pesan. Ambil apa tadi dulu? ini Hati ampla ya. Oh ini ada ikan tongkol, hati ampla ikan nih. Ada mendoan nih. Wah ini asik banget ini. Wah ini kayaknya mendoan wajib ngambil nih. Mendoan asik banget pokoknya, ini wajib. Ikan dan ini ada sayur dan tempe. Ambil apa lagi? Ikan tongkol ya sama telur ya. Oh telur sama daging. Ada ikan tongkol telur nih Yogi sama daging. Oh ini menunya enak-enak nih. Nah ini jadi menu yang kita ambil ini teman-teman ya, ada mendoan, hati ampla sama telur teman-teman. Wih mantap ya, yuk kita langsung makan teman-teman. Udah bolak-balik sana udah dapet namanya belum? Oh anaknya, Bapaknya ada di sebelah terus. namanya apa? Udah nyirian dari lama berarti. Tapi makan enak sih. Lumayan. Ada lagi dari itu. Soalnya ke depannya masuk pantai Aya udah nggak ada makanan. Kita udah sampai alun-alun Banyumas nih teman-teman. Kita belok kiri ya. Ini udara ininya sudah mulai panas teman-teman nih. Ini di 36 derajat. Baru jam setengah 11 tapi panasnya udah lumayan ya teman-teman ya. Banyumas ini lumayan terik juga nih. Tapi enak lah kita jadi cerah ya daripada kehujanan. Teman-teman kita ini dari Banyumas ya, kita langsung menuju ke arah Purwokerto ini, tapi kita nggak ke Purwokertonya ya teman-teman, cuma arah Purwokerto. Lalu kita lanjut, nanti kita bakal masuk ke Majenang teman-teman, ke perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya teman-teman ya. Wah ini apa ya teman-teman ya? Ini bendung juga ya, bendungan juga, Gerak Serayu teman-teman.
Ya, kita jalan lagi. Ini airnya besar banget, teman-teman di sini. Bendung Gerak Serayu. Nah, ini teman-teman ya, bendung namanya. Jadi ada bendung sama ada bendungan ya, teman-teman ya. Kalau bendung itu sama bendungan saya nggak tahu bedanya sebenarnya. Kayaknya ya, teman-teman, kalau bendung itu lebih kecil, bendungan itu lebih besar ya, teman-teman. Nah, ini kita diminta bayar. Oh, ternyata lewat ke jalan yang kecil gini, teman-teman ya. Ini ada kayak ada rel kereta apinya gitu ya di bawah. Ini nggak tahu besi apaan nih. Wah, ini ya ampun, kita di atas air yang bergolak tadi, teman-teman. Nah, ini nih. Waduh. Ini airnya bergolak banget. Kita ini lewat di sini jalannya cuma pas untuk satu motor, jadi mereka buka dan tutup, teman-teman. Digilir ya dari satu jalur. Oh, keluar di sini ya ini ternyata. Oke, teman-teman, kita sekarang udah jam 12:15 ya, teman-teman. Kita sekarang udah masuk di Majenang, teman-teman. 30 km lagi menuju perbatasan dengan Banjar, teman-teman. Nah, ini sebentar lagi kita bakal masuk ke Provinsi Jawa Barat lagi ya, teman-teman. Ini Majenang ini masih ada di Jawa Tengah. Berbatasan langsung nanti dengan Banjar gitu ya. Wih, ini nih Tugu Kujang, kita masuk ke Jawa Barat ya, Siliwangi. Ini nih Kujang, ini lambangnya Jawa Barat, teman-teman. Ada tulisannya tadi, rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi, Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat, gitu katanya di tugu tulisannya itu di bawah Kujangnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita gas lagi ya, teman-teman ya. Kita sekarang ini jadi udah masuk di Banjar, teman-teman. Nah, ini dari Banjar ini kita bakal lanjut langsung menuju Ciamis ya, teman-teman ya. Rencananya kita mau makan lagi, teman-teman. Kalau pada belum lapar, mending maju. Iyalah, maju ya biar nggak macet ya. Ya, nggak berani nyalipnya ini. Ya, aku ya, kita masuk ya. Teman-teman, kita ini baru lewat dari Kabupaten Ciamis ya, teman-teman. Kita keluar dari Kabupaten Ciamis. Nah, ini kita masuk ke Tasik, teman-teman. Yang di kanan ini jalan menuju kota Tasik ya, teman-teman ya. Ini masuk ke wilayahnya Tasik. Nah, ini kita tadi belum sempat makan, teman-teman ya. Jadinya nggak jadi di Bolengelang, dan kita merencanakan untuk makan di rest area Gentong, teman-teman. Ada tempat makan yang unik banget, teman-teman. Jadi bentuknya itu kayak pesawat terbang, bukan kayak pesawatnya, sebetulnya itu pesawat terbang yang dijadiin tempat untuk makan, teman-teman. Jadi kita bisa makan di dalam pesawat gitu, dan menunya di dalamnya ada jual Western food, Indonesian food, sama Chinese food gitu, teman-teman. Jadi menunya banyak dan harganya cukup terjangkau katanya, teman-teman. Untuk tempatnya itu katanya di dalam pesawat itu ber-AC, dan kita untuk masuk itu bayar tiket, teman-teman. Kita penasaran, pengen coba ya, tapi ini kita kepisah sama teman-teman yang lain karena tadi sempat hujan. Jadi ada sebagian yang udah duluan, ada yang pakai jas hujan dulu, teman-teman. Kita ini kepisah dan kita lagi kejar. Kita bakal ketemu katanya di rest area Gentong, teman-teman ya. Harusnya udah nggak jauh ya, teman-teman, dari sini. Yuk kita gas, teman-teman. Jam 2:12, teman-teman, kita masuk ke Lingkar Gentong ya, teman-teman ya. Ini jalan baru yang dibangun, sebetulnya nggak terlalu baru ya, udah cukup lama, tapi sengaja dibangun untuk mengurai kemacetan di tanjakan Gentong, teman-teman. Jadi kan di Gentong itu ada tanjakan yang cukup
curam ya teman-teman ya. Biasanya kalau lagi arus padat, biasanya di situ itu jadi sumber kemacetan teman-teman, karena banyak mobil beban yang berat. Nah, itu jalan yang di bawah itu ya teman-teman ya, banyak mobil-mobil beban, mobil pengangkut kayak truk atau bus yang bakal keberatan kalau naik di situ teman-teman. Makanya dibuat jalur khusus yang baru ini, lingkar gentong namanya ya teman-teman, dibuat supaya mobil-mobil beban itu bisa lebih gampang karena jalurnya itu melingkar gini, jadi lebih landai ya teman-teman. Selain itu di sini juga jalurnya jadi cukup luas, jadi satu arah masing-masing teman-teman. Ada yang jalur ke atas, ada yang jalur ke bawah. Nah, sebetulnya nggak terlalu jauh ya jalurnya. Ini kita udah bersatu lagi di sini. Tapi ini cukup mengurai kemacetan di Gentong teman-teman ya jalurnya. Nah, areanya di sini teman-teman ya, rest area pesawat namanya. Nah, buat teman-teman yang cari ini ya, yang cari tempat ini bisa cari di Google Map, namanya rest area pesawat wisata Arifin manasik haji katanya. Nah, ini nih teman-teman, ini jadi bersatu sama ini, sama SPBU teman-teman. Nah, di sini kita masuk ya, kita parkirnya di mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini nih tempat parkirnya ternyata. Teman-teman riding maniak udah ada di sini nih. Nah, udah ada Teguh dan Yosep di sini. Oke teman-teman, kita udah sampai di rest area pesawat yang ada di Gentong teman-teman. Ini tempatnya enak nih, parkirannya luas ya kayak gini, dan pesawatnya ada di sebelah belakang ini teman-teman, di belakang kita ya. Nah, ini kita kalau untuk pesan kita bisa di lantai satu ini, kita mau langsung pesan dulu aja ya teman-teman. Oke, yuk kita let's go, nanti kita lihat pesawatnya. Saya udah pesan makanan. Oke teman-teman, kita udah order makanan tadi ya. Di sini kita mau lihat ini di dalamnya kayak apa ya. Kita boleh masuk nggak ini? Oh, di sini. Nah, ini nih udah ada Teguh sama Yosep udah datang makanannya ya. Sudah mau habis. Wah, udah mau habis nih tuh. Teguh makanan. Oh, banyak pesannya. Nggak pakai nasi tapi. Ini Yosep juga pesan ini. Apaan sih, Sep? Oh, yang Henny. Oh, Henny ya, yang paket Henny yang ayam sama sambal bakar. Ini kita di dalamnya kayak bener-bener kayak pesawat dan ada AC-nya nih teman-teman. Di bagian depan ini ada kokpitnya ini. Nah, ini kokpitnya kayak gini teman-teman. Banyak banget panel instrumennya ya ini. Wah, ini banyak banget nih teman-teman, saya bingung apa aja ini. Ini bisa di ini enggak sih? Oh, bisa ini. Bisa digerak-gerakin kayak gini ya teman-teman ya. Ini. Tuh. Ini gerak dua-duanya. Kalau kita gerakin satu ya dua-duanya ikut gerak teman-teman. Ini bisa digerak-gerakin ya. Ini semua masih jalan deh. Ini saya nggak tahu apaan aja ya. Ini tapi keren banget ya. Bisa lihat ternyata di dalamnya pesawat itu kayak ini dan ini teman-teman ya. Lihat. Serumit ini teman-teman di dalamnya. Wah. Gila banget ya dia. Wah, ini panelnya sampai di bawah-bawah ini masih banyak nih teman-teman tuh. Di situ juga ada juga. Ini di sini benar-benar banyak yang perlu di ini ya teman-teman ya, yang harus diatur sama seorang pilot kayaknya ini. Wah, gila ya teman-teman, keren ya ini. Kita pengen cobain ini duduk di bagian kokpitnya kayak apa ya teman-teman. Ini seru banget ya, sambil nunggu makanan datang kita bisa coba-coba duduk di pesawat kayak gini teman-teman. Ini keren banget sih. Dan ini di bawah ini ada pedal kayak pedal mobil gitu ya teman-teman, ada dua, kiri dan kanan. Dan dari sini teman-teman ya, kalau dari tempat duduk ini yang kelihatan sama pilot itu betul-betul sempit loh teman-teman. Ini kayak gini nih. Tuh. Jadi kita nggak bisa lihat terlalu luas, ke bawahnya itu
betul-betul minim ya sebenarnya yang kelihatan. Wah gila ya, hebat banget ya kalau pilot bisa nerbangin pesawat. Ini bawahnya aja nggak kelihatan teman-teman dari sini. Tuh, yang dilihatnya cuma ke depan sedikit, jendelanya pun kecil. Buat teman-teman yang kebetulan lewat ke daerah Gentong ya, yang mau ke Pangandaran atau mau ke Ciamis, boleh cobain nih teman-teman ya, makan di sini. Bisa coba-coba ini ke pesawat, teman-teman. Bisa lihat ya pesawat dalamnya kayak apa. Ini pesawat betulan ternyata teman-teman. Di dalamnya masih panel-panelnya ini masih ada tuh. Bisa diputar-putar. Tunggu makanan kita datang ya teman-teman, sambil kita lihat ke bagian belakang. Oke, let's go teman-teman. Ini kita mau lihat bagian dalamnya ya teman-teman ya. Oh ternyata ini kabin ini betulan bisa dibuka nih. Dan di sini tempatnya cukup banyak nih teman-teman ya, tempat duduknya tersedia cukup banyak nih sampai ke bagian belakang. Isi. Nah ini semuanya ber AC ya teman-teman ya. Ini di bagian belakang ini ada panel-panel. Kita bener-bener bisa cobain ini ya, lihat-lihat bebas banget ini. Nggak dilarang buat buka-buka gini, kita boleh teman-teman. Ini apa ya? Ini kayaknya mungkin aslinya tempat untuk simpan makanan mungkin ya teman-teman ya di sini. Tuh, ini ada storage kecil kayak ini. Untuk pintunya ini nggak bisa kita buka nih teman-teman, keras. Untuk bagian belakang ini ada toilet teman-teman. Toiletnya betulan bisa dibuka, tapi ada tulisan toilet ini tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah ini nih bagian belakangnya toiletnya. Nah ini sempit ya, tapi bisa masuk kita nih bagian sini. Ini toiletnya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Ini kayaknya pintu darurat mungkin ya. Ini bagian sini juga ada toilet, ada 2 buah ya toiletnya ya. Ini ada panel AC 16 derajat Celcius teman-teman. Jadi cukup sejuk ya di sini. Nah, ini teman-teman, ini kalau kita biasanya di pesawat suka lihat ya di film-film, kalau misalnya ada kejadian turbulensi atau kehilangan tekanan di dalam pesawat, suka ada ini teman-teman ya, masker jatuh dari atas ke setiap penumpang. Nah ternyata ini di bagian pilot ini ada tombol teman-teman. Nah ini nih tombolnya ini ya di ujung sini, passenger oxygen mask. Nih ada tulisannya ya, passenger oxygen mask. Ditutup kayak gini ya teman-teman ya, ini bisa dibuka. Nah ini bisa dipencet untuk eject. Nah gini ya, nanti kayaknya kalau di eject itu nanti di bagian penumpang itu langsung terbuka semuanya teman-teman ya, jatuh masker oksigennya itu teman-teman ya. Ini bener-bener ini ya, untuk jadi pilot nggak main-main ya. Ternyata kalau ngelihat kayak gini panel-panelnya itu membingungkan teman-teman ya, nggak bisa ditebak-tebak. Betul-betul bukan tebak-tebakan teman-teman, ini wah rumit banget. Oke teman-teman, ini kayaknya makanan kita udah datang nih. Kita udah datang nih. Untuk pulang dari Bali ke Bandung. Rata-rata yang lebaran. Kalau lagi gitu Cun, mending lewat selatan perginya. Iya gitu mah bener. Cuman kalau kadang lagi gitu jangan pulang lewat selatan, di Ciwidey-nya suka stuck. Oh iya bener pastinya. Kalau pergi masih oke lah, kayak kemarin saya begitu tahu macet, kananin aja. Sebenarnya ada itu Cijapati, tapi keluarnya masih Garut, masih macet. Oke
Oke, teman-teman, kita udah di jam 3:30 sore ya, teman-teman ya. Kita barusan habis makan di pesawat resto yang ada di Gentong, teman-teman. Nah, ini kita masih ada di Gentong ya, baru keluar dari pesawat resto itu. Kita udah makan di sana, makanannya harganya lumayan lah ya, teman-teman, cukup terjangkau, 30 sampai 40 ribu yang tadi kita beli. Terus kita kalau masuk ke pesawatnya itu bayar 10 ribu, teman-teman. Di dalamnya itu ber-AC, teman-teman. Nah, ini sekarang kita langsung mau gas lagi. Sisa perjalanan kita tinggal 79 km lagi menuju Bandung ya, teman-teman ya. Estimasi dari Google Maps sekitar 2,5 jam, teman-teman. Oke teman-teman, itulah sepotong kisah dari touring kali ini. Sampai ketemu di touring berikutnya. Jangan pernah berhenti menjelajah, tetap gas, karena kita adalah sahabat dan kita adalah Riding Mania.